Nah, sebelum kita mulai, kita materi dulu ya. Kita sesi 1 ini, kita banyakin dulu tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, atau disingkat dengan CKW. Ingat aja Pak apa gitu ya. Oke, besok udah habis ya Pak? Iya, sama Pak Mulia udah habis. Nah, kalau nggak salah ada sama bidang yang lain ya. Bahasa Inggris atau bahasa Arab nanti dikabarin di grup. Oke, kita masuk JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, apa rumus JKW, nak? Biasanya di sekolah disebutkan S sama dengan V kali T ya, rumusnya ya. Atau pakai rumus segitiga, ya. Boleh pakai rumus segitiga. Di mana kalau pakai rumus 3, S di sini, V di sini, T di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau ditanya S-nya, tutup S-nya berarti V kali T. Kalau ditanya V, tutup V-nya S per T. Kalau ditanya T, S per V. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa JKW, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya. Jadi kalau kita ganti segitiganya, jaraknya itu di atas, kecepatan di sini, waktu di sini. Nah, gitu nak ya. Jihan dari Min 11 bertanya besok masih ada jumpa. Kalau nggak salah masih, tapi bedanya pelajarannya yang berbeda. Nanti coba kita kabarin lagi di grup ya, kita update di grup. Nanti coba tanya aja di grup, Pak, besok pelajaran bidang apa gitu, bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya. Nah, oke, lanjut. Contoh soal. Nah, kita kasih contoh soal dulu. Nah, biasanya guru tuh nak kan ngasih contoh soalnya mudah. Nanti waktu Pak mulai kasih latihannya susah, betul? Iya, betul. Biasa tuh, nah ya. Contoh soal. Misalnya nih, contoh soalnya ada sebuah ada sebuah kendaraan, katakanlah Lamborghini gitu, ya kan? Nah, ada sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam, ya. Kemudian ingin menempuh jarak. Nah, jarak yang ingin ditempuh adalah 240 kilo. Maka yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan? Yuk, berapa nak? Kira-kira waktu, berarti ini yang ditanya ya. Berarti ini tutup, maka rumusnya apa? Iya, tinggal jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? 240. Kecepatannya 80. Berapa nih nak? 3 jam. Mudah ya? Mudah. Oke, itu materi yang pertama. Materi yang tingkatan yang kedua adalah susul menyusul sama ini apa tuh namanya, yang saling kejar-kejaran kendaraannya. Lanjut, ada pertanyaan sampai di sini nggak ada? Nggak ada. Lanjut terus. Nah sekarang kalau nanti jumpa soal, ini udah coret-coret semua ya. Ini kemarin ya coret-coretnya. Oh, iya. Nah sekarang kita lanjut. Ini Pak hapus saja. Gimana kalau kasusnya itu kendaraannya ada menyebutkan arah mata angin, itu yang kedua. Lalu kalau seandainya ada 2 buah kendaraan yang saling kejar-kejaran, ada satu kendaraan yang dikejar. Kita bahas semua. Oke, apakah sudah bersih papannya? Bentar ya. Pak, suaranya kecil. Tes 1 2 dicoba. Tinggal besarkan aja nak speaker di sana bisa. Pak, layarnya dibuka.
nanti di pertemuan terakhir ya. Nanti kalau dibuka sekarang kalian langsung nggak minat belajar. Tengok muka Pak Mulya yang menyeramkan. Penasaran kali, banyak di Google tuh wajah Pak Mulya. Ketik aja Mulya kan dah keluar. Nanti ya sesi 3 nak ya, mohon bersabar. Oke lanjut. Nah tadi sekarang kasusnya jika ada arah mata angin. Nah ya, nah jika ada arah mata angin. Nah apa itu arah mata angin? Nah pastinya Boots, barat, utara, timur, selatan. Tapi versi lengkapnya ada lagi nih. Nah, kalau dulu kita disuruh nyanyi kan, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, ini ya. Oke, suaranya kecil ya. Tes 1 2 dicoba, yang lain gimana, aman? Apakah suara Pak Mulya kekecilan di sini? Pak Mulya cek udah paling maksimal suaranya. Tes 1 2 3 dicoba, tes tes tes, aman ya? Aman di sini nak. Mungkin di sana tes 1 2 aman ya? Coba cek di sananya nak ya. Oke, lanjut ya. Nah, khusus untuk soal yang ada arah mata angin itu biasanya kita akan menggunakan Pitagoras. Nah, kenapa ada Pitagoras? Karena ada sudut siku-siku. Jadi kalau nanti soalnya ada arah mata angin, berarti apa yang harus kita ketahui? Pitagoras. Contoh, ya, masih kecil. Ada yang nggak kedengaran pun. Coba minta bantu operatornya, nak. Minta bapak atau ibu operator yang bantu ya. Atau karena di sini udah paling maksimal. Tes 1 2 tes dicoba, aman kan? Tes 1 2 aman. Karena kalau suara biasanya dari komputer masing-masing, nah namanya kecuali memang nggak ada suara sama sekali semuanya, itu baru dari Pak Mulya ya. Oke, aman. Nah, sekarang jika ada arah mata angin, maka anak-anak sekalian harus tahu mencari Pitagoras. Misal nih, misalnya Ronaldo, nah pergi ke Al Nassr ya, di Arab Saudi, menuju ke arah timur sejauh 40 kilo. Lalu ia berbelok ke utara sejauh 30 kilo. Maka berapakah jarak yang ditempuh Ronaldo? Nah, menuju Al Nassr Liga Arab Saudi. Kan dia lagi pindah ke sana ya. Maka jarak terdekatnya ini nak. Nah, kenapa nak ngelek kali? Sinyalnya tuh nak. Coba ini mungkin sinyalnya ngelek, macet ya. Mungkin sinyalnya pakai Telkomsel tidak. Biasanya kalau ngelek sinyalnya ya, suaranya patah-patah. Iya, di sini aman. Yang patah-patah, yang aman, ada yang patah, ada yang aman, ada yang terkilir enggak? Aman ya? Oke, aman. Berarti ya sebagian suaranya patah-patah itu berarti sinyal. Mungkin sinyal di sana sedang berpuasa ya. Aman? Ya. Nah, alhamdulillah sebagian aman, sebagian tidak aman. Nah, mohon bersabar, semoga sinyalnya stabil lagi ya. Oke, lanjut. Nah, jika nanti di soal jarak kecepatan waktu ada menuliskan arah mata angin, berarti itu Pitagoras, nak. Maka ditanya jarak sebenarnya adalah berapa? Berarti pakai Pitagoras. Akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Berapa nih, nak? 40 kuadrat 1600, 30 kuadrat 900, maka akar dari 2500. Berapa akar 2500?
50 kilometer gitu ya. Oke, ini yang kedua. Konsep dulu yang ketiga. Konsepnya adalah jika ada kendaraan yang misalnya nih mobil penjahat, mobil polisi, mengejar mobil mobil perampok bank misalnya atau mobil penjahat, ya. Nah, ini kasus adalah kasus lagi yang lain, nak. Jadi ada dua buah kendaraan terpisah pada jarak. Misalnya kita bilang 10 kilo, jauh kali ya, nggak apa-apa lah untuk ini. Kecepatannya ini, katakanlah mobil ini 80, kecepatan mobil yang depan. Sedangkan polisi mengejar dengan kecepatan 100. Terus ditanya, kapan mobil polisi tadi dapat menangkap mobil penjahat? Misalnya penjahatnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau nanti jumpa kasus CKW, jarak kecepatan waktu yang dua buah kendaraan, yang depan ini kita bilanglah J1, yang belakang kita bilanglah J2 jaraknya. Ya, tunggu ya. J itu jarak, sedangkan ini kecepatan, berarti K1, ini K2. Lalu terpisah, berarti itu S. Yang ditanya biasanya adalah waktu mobil polisi menyusul mobil penjahat. Nah, kalau kasusnya adalah susul menyusul, itu rumusnya apa ya? Rumusnya waktu adalah kan berasal dari S sama dengan V per T. Ya, ini rumus dasarnya. Jarak sama dengan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti mencari waktu jarak per kecepatan. Kalau kita ubah kemari, berarti mencari waktu, kita pakai bahasa JKW, waktu adalah jarak per kecepatan. Karena kecepatannya ada dua, berarti yang kecepatan yang lebih cepat dikurang kecepatan yang pertama. Ini dia. Oke, ini ya. Sedangkan kasus satu lagi, jadi ini kalau dimasukin, jaraknya 10, kecepatan mobil yang di belakang 100, kecepatan mobil yang di depan 80. Maka jawabannya 10 per 20 alias berapa nih 10 per 20? Setengah jam. Berarti mobil Pak Polisi akan menyusul mobil penjahat dalam waktu setengah jam. Itu kalau dua buah kendaraan saling menyusul. Satu lagi baru kita masuk soal. Banyak nih nak materinya. Nah, yang ketiga. Tadi udah keberapa ya? Nah, kasusnya coba kita cek dulu. Tadi nomor 3, nomor 4 Pak Mulia. Ini yang keempat ya. Kasus yang keempat yaitu kasus di mana kadang ada soal mobil bergerak mendekati bersama-sama. Misal ada mobil siapa nih pemain kesukaan kalian? Mobil Messi. Ada Bang Messi misalnya naik mobil mau menuju ke Miami. Sementara ada Benzema di sini. Nah, mobil Benzema. Mobilnya kayak kodok sedikit ya. Nah, jadi Messi tadi naik kendaraan dengan kecepatan 60 kilometer per jam dari dari Miami menuju B misalnya. Sementara Benzema kecepatannya 40 kilometer per jam. Nah, kan kencang Messi larinya ya. Oke, misalnya jarak kedua kota tersebut terpisah pada jarak 200 kilo. Biasanya yang ditanya, nak kan, itu kapan mereka berpapasan?
Nah, kan nggak ada kerjaan sebenarnya nanya mereka berpapasan, tapi begitulah soal. Nah, ini mirip seperti kasus yang tadi, hanya saja mencari kapan itu kan waktu. Kalau tadi rumusnya apa? Jarak K2 per K1 ya. Kalau ini jarak kecepatan 2 tambah kecepatan pertama. Ini dia rumusnya. Min 17, Pak masih, oke apa tuh masih sabar? Kenapa kalian harus bersabar? Sinyal ya, ngelek-ngelek patah-patah ya. Nanti lihat videonya kok patah-patah. Nah, oke, berarti jarak sama dengan 200. Kecepatan pertama 60. Kecepatan kedua 40. Maka didapat 200 per 100. Betul. Jawabannya adalah 2 jam mereka akan berpapasan. Pak, besok masih ada Zoom. Kalau nggak salah masih. Nah, tapi besok di pelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nanti coba tanya aja di grup ya, biar Pak Manaf jawab. Karena Pak Manaf yang koordinatornya. Pak, kata Pak kemarin boleh lihat wajah Bapak? Boleh nanti di sesi ketiga. Karena biasanya kalau udah lihat wajah Bapak, nggak mau belajar kalian. Nanti ya, di akhir di sesi terakhir. Macam ganteng kali Pak Mulia, ya kan? Oke, dah sudah materinya sudah. Kalau sudah kita lanjut ke soal. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal-soal JKW. Jarak, kecepatan, dan waktu. Ada? Tidak ada. Berarti dianggap sudah mengerti semua. Atau tidak mengerti sama sekali. Ya nggak? Ya kan? Oke, mana nih suara dari kita hapus dulu lah nih coretan-coretan kalian yang begitu kreatif ya. Oke, kita mulai JKW dulu lah yang mudah. Kalau langsung soal susah kayak kemarin. Cepat kali berasap kepala. Soal yang mudah dulu, nomor 10. Nomor 10. Nah, coba dulu kerjakan nomor 10. Seorang santri berangkat menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B pada pukul 8.30 WIB dengan kecepatan rata-rata 98 km dan tiba di kota B pada pukul 14.00. Berapakah jarak antara kota A dan B tersebut? Silahkan dicoba dulu nih soal mudah ya.
Oke, mari kita bahas. B ya rata-rata ya. Pinternya kalian. Oke, yuk. Ini sengaja Pak Mulya buat agak agak separuh biar sebelah kanannya biasanya ketutup layar ya videonya ya. Seorang santri berangkat menggunakan sepeda motor pada pukul 8.30, berarti eh, berangkatnya 8.30 dengan kecepatan 9,8 dan tiba pukul 14. Nah, berarti kita cari dulu waktunya. Tibanya pukul 14.00. Berarti berapa jam nih, Nak? Nah, berapa jam dari pukul 8.30? Nah, cara mengurangkan eh, jam ya. 0 - 0. Jadi kalau dalam jam itu cara mengurangkannya agak beda sedikit. Bedanya di mana? Nah, ketika dipinjam satu dari sini ini jadi 13 gitu nah ya. Lalu di sini jadi 60 bukan jadi 10. Nah, jadi 60 kan. 13 60 gitu nguranginya ya. 0 - 0 0. 6 kurang 3 3. 13 kurang 8 berapa nak? 5. Maka jadilah selisih waktunya dari kota A ke B itu 5 jam setengah. Ya, tapi nak ada kata-kata eksplorasi di sini. Apa itu eksplorasinya? Ada kata-kata beristirahat setengah jam. Nah, jadi kalau beristirahat setengah jam jangan ditambah, berarti dikurang. Kenapa dikurang setengah jam? Karena yang dihitung perjalanannya kan saat kendaraan itu jalan. Berarti dikurang. Maka total perjalanan 5 jam gitu. Nah, ya jadi tinggal masukkan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Yang ditanya apa sih? Berapakah jarak? Ya, betul jarak. Kecepatannya 98. Oke, waktunya 5 jam. Berapa 98 kali 5? Iya, 490 kilometer. Jawabannya C. Oke. Silahkan dicatat dulu. Jadi hati-hati ya eksplorasinya, karena soal KSM banyak sekali eksplorasi. Silahkan dicatat dulu, jika setelah selesai mencatat, ketik sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke level berikutnya. Ini dulu. Nah, kali ini level kedua soal dengan eksplorasi arah mata angin. Nomor 12. Silahkan dicoba dulu.
Pak, kapan kita tryout? Tryout kabarnya Senin, nak. Bahas aja, Pak. Soalnya ragu-ragu, boleh bahas ya. Kita bahas. Mari kita bahas setajam singlet. Kita bukalah sedikit. Oke, ya, nomor dua buah pesawat terbang meninggalkan bandara pada pukul 17. Berarti ini waktunya dulu kita cari, nak. Waktu ya. Waktu biasanya nulisnya pukul yang tiba dikurangi pukul yang mula-mula gitu, nak ya. Jadi yang tiba pukul 19.00, sedangkan mula-mulanya pukul 17. Berapa nih, nak? 19 kurang 17, berapa jam? 2 jam. Ya, ya. Terdapat nih, berarti waktunya 2 jam. Lalu pesawat pertama dikatakan menuju ke arah timur. Kita gambarkan lagi arah mata angin. B, U, T, S. Good, ingat ya. Jadi pesawat pertama menuju ke arah timur. Mana timur? Nih, timur ya. Jadi pesawat pertama menuju ke timur. Oke. Nih, udah menuju ke timur berapa? Dengan kecepatan yang diketahui 150 kilometer per jam. Dan pesawat kedua menuju ke arah utara. Ini utara. Mana utara? Ke atas. Jadi ini kan bandara. Satu ke timur, ya. Satu ke utara. Utara nanti ke atas ya. Utara. Dah. Berapa kecepatan pesawat ke utara? Nah, di sini dibilang kecepatan ke utaranya sebesar 200. Kecepatan utara 200. Ini kecepatan ke timur. Yang ditanya pada pukul 19 atau 2 jam kemudian, jarak kedua pesawat itu berapa? Berarti mana jaraknya? Ini dia. Ujung-ujungnya kita pakai Pitagoras. Ya. Tapi sebelum kita pakai Pitagoras, ini kan baru diketahui, nak, kecepatan. Kita cari dulu jaraknya. Nah, jadi cari dulu jarak pesawat yang ke arah timur. Apa rumus? Jarak kecepatan kali waktu. Masukkan. Kecepatannya berapa tadi? 150. Waktunya 2 jam. Ini dia. Kali 2 jam. Maka didapat 300 kilo. Itu yang ke arah timur 300. Dah, lalu yang ke arah utara kita cari juga yang arah ke utara, kecepatan kali waktu. Kecepatan pesawat yang ke arah utara, nak, 200 kali 2 jam. Dapatlah 400. Berarti di sini 400. Dah. Nah, karena kita sudah mengetahui jaraknya, baru kita gunakan Pitagoras untuk mencari jaraknya. Berarti R sama dengan Pitagoras 400 kuadrat tambah 300 kuadrat. Maka R berapa nih? 4 kuadrat. 16. 0-nya jadi ada 4. Ditambah 9. 0-nya juga jadi 4. 16 tambah 9 berapa, nak? 25. 0-nya ada 4. Maka akar 25, 5. Akar 0-nya 4, 0-nya tinggal 2. Maka didapatlah jarak pesawat itu pada pukul 19, 500 kilometer.
Oke, silahkan dicatat dulu. Jika ada yang bertanya, silahkan ditanyakan. Jika ada yang nge-lag, banyak berdoa. Pak, ada main FF? Nggak ada, anak. Nggak sanggup HP Pak Mulia. HP Pak Mulia udah nge-lag. Pengen dilempar biru juga. Lem biru ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, lanjut lagi. Main FIFA, main PES Pak Mulia yang ada anak. Itu pun di tempat PES. Lu ngantuk kali nak ya. Nah, sekarang coba soal ini. Pak, orangnya ribet kali, Pak. Iya, Bapak, Pak, itu lagi matiin itu. Oke, sudah. Orangnya ribut kali ya. Ya, Pak. Itulah. Nah, ini pada Pak mulai silent. Ribut di mana? Ribut di grup. Ribut di chat ya. Bahas ya, oke kita bahas. Mari kita bahas. Ini suaranya udah Pak Mulia di sini. Susah nak soalnya? Mudah kan? Jawabannya yang susah. Jarak antara kota P ke kota Q, ya. Pak nampai muka Bapak nanti di akhir, di sesi akhir ya. Pak Mulia nampai muka Bang Do dan Messi. Jarak antara kota P ke kota Q, kita buat ini kota Q. Nah. Jadi ini jaraknya. Nah, coba aja nih jaraknya. Dah, yaitu 600 km. Dah. Husni berangkat dari P. Nah, katakanlah nih mobil si Husni. Mobilnya kayak transporter aja ya kan. Nah, ada matanya lagi. Nah. Jadi si Husni tadi dengan kecepatan dari sini 90. Sementara ada si Dodi dari sini. Dengan kecepatan 110. Jika mereka berjanji bertemu di jalan, maka berapakah jarak mereka bertemu? Nah, ini biasanya ditanya jarak mereka ketemu dengan berpapasan.
Oke, pakai rumus yang mana tadi nak? Kalau berpapasan? Iya, cari waktunya dulu, waktu mereka berpapasan, yaitu jarak per kecepatan kendaraan pertama ditambah kecepatan kendaraan kedua. Jaraknya 600, kecepatan pertama berapa tadi? 90, kecepatan kedua 110. Maka didapat 600 per berapa yuk? Per 200. Didapatlah waktu mereka berpapasan 3 jam. Maka dalam waktu 3 jam mereka akan berpapasan atau ketemu. Yang ditanya jarak dari mereka ketemu ke titik Q. Maksudnya apa nih? Jadi misalkan mereka bertemu itu nah kan di sini. Jadi yang ditanya jarak dari sini ke titik Q. Ya, ini yang ditanya. Nah, karena waktunya udah dapat, kita tinggal pakai rumus yang pertama, jarak kecepatan kendaraan Q. Nah, ditanya dari Q dikali waktu. Nah, berapa kecepatan kendaraan dari titik Q? Ini dia 110. Waktunya berapa? Ini dia udah dapat 3. Maka jawabannya 330 kilometer. Ada? Iya, ada. Jawabannya D. Gampang kan? Gampang. Silakan dicatat dulu. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Oke. Ini sekarang kita coba ini sekarang. Nomor 11. Jam berapa habis sesi pertama, Pak? Jam 9. Kemarin jam 9 berapa? 9.45 atau 9? Kita lihat dulu ya. Sembilan 9.45 kita habis. Nah,
Nah, bentar aja sudah ramai chatnya. Ini chat pertanyaan atau chat pertikaian? Oke, ada yang bisa jawab? Fakih, gimana Fakih? Bisa? Kemarin pinter kali Fakih waktu jumpa sama Pak Mulia. Ayo Fakih. Bisa Fakih? Bisa lah. Iya, kita bahas. Yuk. Sebuah rombongan haji berangkat pada pukul 8. Ya, jadi ada rombongan haji, nak. Biasanya mobil rombongan haji itu mobil apa, nak? Mobil bus ya. Nggak aja lah nih mobil busnya. Dah, mobil busnya macam ini ya. Jadi berangkat pukul 8:10 WIB menuju Bandara SIM Sultan Iskandar Muda dengan kecepatan 40 kilometer per jam. Nah, jadi sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama dan berangkat pada pukul 8:40. Pak, Senin depan ia lagi latihan kayak jam. Enggak, anak. Sabtu terakhir, kok nggak salah. Senin kalian TO. Terus tinggal nunggu 2 hari. Terus tinggal selang sehari udah tes. Kan tesnya udah dekat. Jadi Sabtu terakhir penderitaan ini ya. Yang merasa menderita. Oke, lanjut ya. Nah, jadi pertama ada rombongan haji berangkat pada pukul 8:10 dengan kecepatan 40. Lalu sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama. Nah, sedan tadi nyusul nih dari tempat yang sama. Nah, katakanlah nih mobil sedan. Ya, nggak aja yang mobil sedannya. Ya, mobil sedannya kayak hewan apa gitu nak ya. Jadi mobil sedan tadi berangkat di tempat yang sama dengan kecepatan 60 nak. 60 kilometer per jam. Tapi ingat, sedan tadi berangkatnya pukul berapa? Pukul 8:40. Berarti pukul 8:40. Ya. Nah, saat pukul 8:40, maka mobil mobil rombongan hajinya tadi kan udah jalan. Nah, kita lihat gambar yang kedua ya, yang di bawah. Mobil rombongan haji ini tadi udah jalan, nah, dengan kecepatan 40. Nah, kakunya soal itu kecepatannya sama aja gitu nah ya. Padahal kan nyatanya enggak, ada lampu merah itulah dia kakunya soal ya. Dah, terus apa yang ditanya? Jika rute kedua kendaraan tersebut sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapa mobil sedan ini, ya, mobil sedan ini salah ketik nih, akan menyusul mobil rombongan haji. Berarti kapan dia nih menyusul? Kalau kita lihat ini kan lebih cepat dari ini ya. Ya, berarti tadi kita udah bahas materinya. Kalau susul menyusul itu rumusnya apa nak? Jarak, oh salah, dia waktu ya. Waktu adalah jarak bagi kecepatan mobil yang cepat dikurang mobil yang kurang cepat. Yang cepat biasanya yang mengejar. Ini dia. Dah, yuk kita gunakan. Udah bisa cari nih kalau ini udah diketahui. Nah, Pak, kecepatannya yang diketahui, Pak. Jaraknya belum. Ya, betul? Iya, betul. Jadi mencari jaraknya kita cari waktunya dulu, nak. Tadi kan tibanya pukul 8:40.
bukan tiba, mobil si bus duluan berangkat. Lalu mobil sedan nyusul nih 8 nah mobil sedan 8.40, mobil pertama tadi jalan 8.10. Maka berapa selisih waktu mereka? Adalah 30 menit. Ya, alias setengah jam. Maka ada didapat nih nak, waktu mereka berselisih bukan waktu mobil itu menyusul. Waktu beda perjalanan. Artinya tujuan diketahui waktu ini, kita bisa nyari berapa jarak mobil rombongan haji tadi. Ya, pakai rumus biasa dulu. Apa rumusnya? Jarak, kecepatan kali waktu. Kecepatan siapa? Kecepatan rombongan haji. Karena kita mau cari jarak terpisahnya. Karena tadi rombongan haji duluan jalan, sedannya belum jalan. Maka kecepatannya itu 40 dikali setengah jam. Dari mana setengah jam nih? Dari perbedaan waktu berangkat. Maka didapatlah 20 kilometer. Jadi didapatlah jarak mobil tadi terpisah pakai rumus ini sejauh 20. Nah, per kecepatan mobil kedua tadi berapa? 60. Kecepatan mobil pertama 40, maka didapatlah 20 bagi 20. Didapat berapa? Iya, ternyata 1 jam. Jadi ya, kapan mobil sedan menyusul rombongan haji? 1 jam kemudian. Tapi di opsi jawaban ditanya dalam jam, maka kita ambil berangkatnya mobil sedan tadi pukul 8.40, maka 1 jam berikutnya berapa nak? 9.40. Jawabannya C, Cica. Gitu ya. Iya, silahkan dicatat dulu jika ingin dicatat. Nah, kalau sudah selesai catat, nah, sampaikan biar kita istirahat atau lanjut soal. Oke, karena banyak yang minta istirahat, maka kita istirahatnya sebentar lagi. Pengen kali istirahat. 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Kenapa jam makan siang ya? Oke, ada pertanyaan untuk soal JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, inilah semua model jarak kecepatan waktu ya. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau nggak ada, Pak Mulya kasih soal lain. Kita tetap 5 menit lagi. Pak Mulya pilih soal lain dulu ya. Soal teka-teki. Ada kalian punya teka-teki? Teka-tekinya nggak menarik. Teka-teki kalian, hmm, teka-tekinya ini ya. Teka-tekinya kayak anak SD. Memang masih SD nak ya?
Pak, keraskan suaranya. Udah teriak-teriak di sini sampai orang kampung lihat Pak Mulia. Tes 1 2 3 dicoba tes. Nah, gimana? Udah dapat juga belum? Tes 1 2. Udah ada kedengaran suara Pak Mulia? Udah. Kenapa suara kami nggak bisa dibuka? Teka-teki Pak. Suka kalian main teka-teki ya. Sebutkan 10 nama buah. Kan udah nih kemarin. Ada rujak, ada sate Padang, sate rujak. Oke. Istirahatnya bentar lagi nak, 3 menit lagi. Sekarang kita coba trik. Ya, sedikit trik. Nah, tapi trik ini khusus untuk jarak kecepatan waktu ya. Jadi jika ada soal ya nak, soalnya itu jika ada menyebutkan arah mata angin seperti timur, ya betul, seperti barat intinya, maka si pembuat soal akan mengambil soal itu adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras itu terbatas, nah paling sering digunakan 3 4 5. Kalau dalam satuan maka ambil kelipatan 5. Kalau dalam puluhan 30 40 ambil kelipatan 50. Kalau dalam ratusan 300 400 ambil kelipatan 500. Di soal angkanya puluhan. Maka pilihlah mana kelipatan 500. Mana di antara A, B, C, D, E kelipatan 500? Ternyata hanya D. Jawaban D. Itu ya. Oke. Satu lagi. Itu P terus. Kenapa nak P terus? Biar tenggelam ya chatnya. Memanglah anak SD sukanya coret-coret. Nanti udah besar sukanya ini coret. Oke, lanjut nih. Misalnya soal tadi kan juga sama nih nak, nomor 8 kan mirip. Jadi kalau ditanya itu ada arah mata angin, soalnya dalam ratusan, berarti cari kelipatan 500. Selesai gitu ya. Nah, gampang kan? Gampang. Jadi intinya kalau ada arah mata angin bisa dilogikakan. Oke. Nah, sepertinya ya anak-anak udah pada teriak-teriak. Kita istirahat dulu, mungkin mau ke kantin ya. Seharusnya istirahatnya 9.15, 9.45 nih nah. Tapi karena Pak Mulia tahu kalian mau jajan dulu, Pak Mulia kasih waktu, silahkan istirahat. Kita masuk lagi jam 10.00 ya. Pak Mulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.